di mana-mana. Dan PAN saya lihat di daerah-daerah juga selalu hadir, selalu setia. Dan karena itulah sekarang saudara-saudara mungkin akan melihat bahwa Prabowo Subianto tidak akan pernah melupakan mereka-mereka yang berjuang di sana. Jadi nanti Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta akan mungkin kaget, ya kan, dalam menyusun atau mengajukan mungkin yang diminta X, mungkin yang dikasih bisa lebih dari X. Kita kursi nggak kira-kira ke Hak depan? prerogatif presiden terserah dia. Berarti ada komunikasi ke Prabowo gitu Pak? Udah ada perencanaan belum Pak? Ya hari-hari ini jadi besar dengan Pak Prabowo barusan. Oh ketemu Pak Oh, Prabowo. barusan udah dong. Lama 2 jam sama Pak Prabowo. Ngomongin kursi nggak Pak? Kursi nggak Pak? Yang ngomongin soal beras, soal produksi pertanian sama Pak Amran tuh. Pak Amran, ya. Setelah hiruk pikuk Golkar yang meminta jatah 5 menteri di pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang, giliran Partai Amanat Nasional atau PAN ikut menyodorkan nama. Berbeda dengan Golkar yang meminta jatah 5 menteri, PAN menyodorkan 4 calon. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan 4 nama calon menteri yang akan menjadi pembantu Prabowo pada pemerintahan mendatang. Walau PAN cuma mendapat 1 kursi menteri di pemerintahan Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan mengaku partainya punya kader hebat yang bisa bermanfaat di pemerintahan Prabowo Gibran. 4 nama potensial yang disodorkan Zulkifli Hasan adalah Sekjen PAN Edi Sueparno, Bendahara Umum PAN Toto Daryanto, Waketum PAN Yandri Susanto, dan mantan Menpan RB Aswan Abnur. Meski demikian, Zulkifli Hasan mengembalikan keputusan pemilihan menteri kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih. Menurutnya, PAN layak mendapat lebih banyak jatah menteri di era Prabowo mendatang ketimbang saat Jokowi memimpin. Pasalnya, PAN merupakan partai yang setia mendukung Prabowo Subianto dalam beberapa kali kontestasi Pilpres. Diketahui PAN telah berada di belakang Prabowo sejak Pilpres 2014 dan 2019 hingga 2024 kemarin. Dipuji Prabowo. Sementara itu Prabowo Subianto juga berjanji akan selalu memikirkan PAN. Ia mengaku tak akan pernah lupa terhadap militansi PAN yang telah berjuang bersama sejak Prabowo 3 kali maju di Pilpres. Kesetiaan PAN tersebut mendapat pujian dan sanjungan dari Prabowo. PAN itu mudah untuk diajak berkawan. Dan kalau diajak berkawan, ya menjadi kawan sejati. Gitu. Karena ya Gus Miftah, kawan itu ada banyak jenisnya. Ya, sampai dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU, Prabowo Subianto menghadiri acara buka puasa bersama dengan jajaran pengurus Partai Amanat Nasional atau PAN. Kesempatan ini dimanfaatkan Prabowo untuk mengucapkan terima kasih kepada PAN yang telah setia mendukungnya sejak pemilihan presiden tahun 2014, 2019, dan 2024. Prabowo mengakui sejak dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 2024, banyak pihak yang datang kepadanya. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi, ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Namun Prabowo berjanji akan memilih figur terbaik dalam jajaran kabinetnya.
Dia juga berjanji tidak akan melupakan PAN yang sudah lama berjuang bersama dirinya. Jadi nanti Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta akan mungkin kaget, ya kan? Dalam menyusun atau mengajukan, mungkin yang diminta X, mungkin yang dikasih bisa lebih dari X. Di tempat terpisah, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilu 2024, Gibran mengungkapkan tidak tertutup kemungkinan partai yang tidak mengusungnya akan bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ke depan, saya sudah sampaikan ke Pak Prabowo sebagai capres dan cawapres terpilih yang sudah mendapatkan suara 58%, dan dari data Bapilu, kali ini Golkar yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu 75 sampai dengan 80%. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan capres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53% dari pemilih partai Golkar. Kita 75 sampai 80%. Jadi memang benar bahwa partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25% Pak Luhut. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Jadi tentu ini 8 bulan kita masih mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kita harus jaga supaya sukses. Dan berikut kita ingin di tahun 2025, begitu tahun anggaran baru, pemerintah baru yang terpilih nanti akan menjadi sukses. Dan dalam perjalanan dengan Pak Presiden, hampir semua negara sudah memberikan ucapan selamat, termasuk Amerika Serikat. Jadi ini salah satu pemilu terbaik di dunia yang partisipasinya 82% dan sudah diakui. Sehingga tentu kita tinggal tunggu tanggal 20, dan saya berharap tanggal 20 suara Golkar minimal bisa nambah 104.